Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang kembali di video saya kali ini. Adapun di sini yang akan coba saya bahas ataupun saya akan ulas di sini adalah mengenai inflasi dan pengangguran. Mungkin bukan hal yang asing lagi di telinga bahwa dengan kata inflasi dan pengangguran. Namun tidak ada salahnya jika kita membahas lebih dalam. Oke, sebelum masuk ke pembahasan berikutnya, sini akan coba saya bahas seperti apa sih konsep dari inflasi itu sendiri. Inflasi di sini merupakan suatu proses atau meningkatnya harga-harga secara umum. Jadi harga-harga secara umum dan terus-menerus secara kontinu. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut sebagai inflasi, kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang yang lain. Jadi inflasi adalah kenaikan harga untuk keseluruhan, ya, hampir keseluruhan dari barang secara terus-menerus atau secara kontinu. Secara kontinu itu disebut sebagai inflasi. Jadi kalau hanya terhadap atau kenaikan harga pada satu barang saja itu bukan dikatakan inflasi, tetapi kalau jika mampu mempengaruhi barang-barang yang lain secara umum itu masuk dalam kategori inflasi. Inflasi ini berkaitan dengan mekanisme pasar yang disebabkan oleh berbagai faktor. Antara lain yang pertama adalah konsumsi masyarakat yang meningkat, kemudian berlebihnya likuiditas di pasar yang dapat memicu konsumsi ataupun bahkan spekulasi, sampai dengan termasuk dalam adanya ketidaklancaran distribusi barang. Jadi inflasi ini bisa saja terjadi dengan adanya perubahan ataupun kenaikan dari konsumsi masyarakat itu sendiri, kemudian terjadi likuiditas dari keadaan jual barang di pasar, sampai dengan adanya ketidaklancaran dalam distribusi barang. Jadi ketidaklancaran distribusi barang ini bukan hanya distribusi barang bukan hanya di daerah perkotaan saja, tetapi harus secara merata terdistribusi kepada masyarakat yang ada di pedesaan. Oke, di sini ada beberapa penyebab dari inflasi itu sendiri. Yang pertama adalah meningkatnya permintaan atau demand pull inflation. Kemudian yang kedua adalah meningkatnya biaya produksi atau cost pull inflation. Kemudian tingginya peredaran uang. Meningkatnya permintaan barang di sini. Jadi inflasi yang terjadi disebabkan karena adanya peningkatan permintaan untuk jenis barang ataupun jasa tertentu. Dalam hal ini peningkatan permintaan jenis barang ataupun jasa tersebut itu terjadi secara menyeluruh atau agregat demand, di mana ada beberapa faktor terjadinya peningkatan permintaan itu sendiri. Yang pertama adalah meningkatnya belanja pemerintah. Kemudian yang kedua adalah meningkatnya permintaan barang untuk diekspor, dan yang terakhir adalah meningkatnya permintaan barang untuk swasta. Oke, kita bahas kemudian penyebab inflasi yang kedua, yaitu meningkatnya biaya produksi. Jadi kalau membahas tentang peningkatan biaya produksi sini, bahwa ada beberapa hal yang penyebab terjadinya adanya peningkatan biaya produksi. Yang pertama adalah harga bahan bakar naik ataupun upah buruh naik. Jadi itu merupakan penyebab dari meningkatnya biaya produksi. Kemudian yang terakhir adalah tingginya peredaran uang. Jadi inflasi ini terjadi karena uang yang beredar di masyarakat itu lebih banyak dibanding yang dibutuhkan. Jadi ketika jumlah barang tetap sedangkan uang yang beredar meningkat 2 kali lipat, maka bisa terjadi kenaikan harga-harga hingga 100%. Jadi makanya untuk peredaran uang ini sendiri tidak bisa kurang dan tidak bisa lebih. Jadi dia cukup. Jadi jika berlebihan bisa jadi inflasi, jika kurang juga uang yang beredar di masyarakat itu juga bisa terjadi inflasi. Jadi itu masuk di kategori cukup. Oke, di sini ada jenis-jenis inflasi yang bisa dari jenis inflasi berdasarkan tingkat keparahan, kemudian inflasi berdasarkan penyebab, dan inflasi berdasarkan sumbernya. Oke, kita bahas pertama yaitu jenis-jenis inflasi
berdasarkan tingkat keparahan. Jadi tingkat keparahan di sini ada 4, ada inflasi ringan, sedang, berat ataupun sangat berat atau hyperinflation. Inflasi ringan merupakan suatu inflasi yang mudah dikendalikan atau dia bisa dikatakan belum begitu mengganggu perekonomian suatu negara. Jadi jika terjadinya kenaikan harga atau barang atau jasa secara umum itu di bawah 10%, itu masuk dalam kategori inflasi ringan. Kemudian inflasi sedang. Inflasi sedang ini adalah inflasi yang dapat menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang berpenghasilan tetap, namun dia belum membahayakan aktivitas perekonomian suatu negara. Jadi kalau inflasi sedang ini kisaran 10% sampai 30% per tahun. Jadi kalau ringan tadi di bawah 10%, kemudian inflasi sedang itu 10 sampai 30%. Kemudian inflasi berat. Inflasi berat ini yang mengakibatkan kekacauan perekonomian suatu negara. Jadi pada saat ini misalnya inflasi berat ini, kondisi ini umumnya masyarakat lebih memilih menyimpan barang dan tidak mau menabung karena bunganya jauh lebih rendah ketimbang nilai inflasi. Jadi kalau untuk inflasi berat ini kisarannya 30% sampai 100% per tahun. Kemudian masuk ke inflasi sangat berat atau hyperinflation. Jadi hyperinflasi ini telah mengacaukan perekonomian suatu negara itu dan sangat sulit untuk dikendalikan. Meskipun pemerintah itu sudah melakukan kebijakan moneter ataupun kebijakan fiskal. Jadi inflasi ini berada di 100% ke atas per tahun. Jadi inflasi ringan di bawah 10%, kemudian inflasi sedang itu 10 sampai 30% per tahun, kemudian inflasi berat itu 30 sampai 100% per tahun, dan inflasi sangat berat atau hyperinflation itu 100% ke atas per tahun. Oke, yang kedua, jenis-jenis inflasi yang kedua di sini berdasarkan penyebab. Jadi ada demandful inflation, cost push inflation, dan bottleneck inflation. Oke. Yang pertama adalah demandful inflation. Jadi inflasi yang terjadi karena permintaan akan barang ataupun jasa lebih tinggi dari yang dipenuhi, lebih tinggi dari yang bisa dipenuhi oleh produsen. Kemudian ada cost push inflation. Di sini adalah inflasi yang bisa saja terjadi karena adanya kenaikan biaya produksi sehingga harga penawaran pun ikut naik. Jadi ketika adanya kenaikan harga-harga produksi ataupun biaya bahan pokok, kemudian bahan baku, kemudian biaya tenaga kerja sampai dengan biaya-biaya dasar dalam produksi itu naik, kemudian itu bisa akan harga penawaran pun akan naik. Kemudian yang ketiga adalah bottleneck inflation. Di sini adalah inflasi campuran yang itu bisa saja terjadi ataupun disebabkan oleh faktor penawaran ataupun faktor permintaan dari barang tersebut. Oke, kita masuk ke jenis inflasi yang ketiga, yaitu inflasi berdasarkan sumbernya. Jadi ada domestic inflation dan import inflation. Jadi kalau domestic inflation di sini adalah inflasi yang bersumber dari dalam negeri. Jadi inflasi ini terjadi karena adanya jumlah uang di masyarakat itu lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Jadi inflasi ini juga terjadi ketika jumlah barang ataupun jasa tertentu berkurang, sedangkan permintaan terhadap barang tersebut itu naik. Itu adalah domestic inflation yang bersumber dari dalam negeri. Kemudian import inflation di sini adalah inflasi yang bersumber dari luar negeri. Biasanya inflasi ini jika terjadi di luar negeri, kemudian kita melakukan kerjasama, misalnya Indonesia dan Singapura. Singapura terjadi inflasi, kemudian akan memberikan dampak kepada negara Indonesia. Mungkin di sini saya akan jelaskan. Jadi inflasi ini terjadi pada negara yang melakukan perdagangan bebas, di mana ada kenaikan harga di luar negeri. Jadi seperti yang saya katakan tadi, jika kenaikan harga misalnya di negara yang kita melakukan transaksi ataupun perdagangan kerjasama, yaitu dengan negara Singapura, itu kalau jika terjadi kenaikan harga misalnya ataupun
terjadi inflasi di negara tersebut, itu akan memberikan dampak kepada negara kita gitu. Oke, membahas tentang dampak, tentu tadi kan kita sudah bahas tentang inflasi ya. Tentu jika terjadi inflasi tentu memberikan dampak kepada negara kita dari terjadinya inflasi itu sendiri. Mengenai dampak di sini itu ada dampak inflasi yang terhadap pendapatan, kemudian dampak inflasi terhadap ekspor, kemudian minat menabung, sampai dengan kalkulasi harga pokok. Dampak inflasi terhadap pendapatan di sini memberikan ada dampak positif ataupun negatifnya terhadap pendapatan masyarakat. Pada kondisi tertentu, misalnya inflasi lunak justru akan mendorong para pengusaha untuk memperluas produksi sehingga meningkatkan perekonomian. Namun, inflasi akan berdampak buruk bagi mereka yang berpenghasilan tetap karena nilai uangnya tetap, sedangkan harga barang ataupun jasa naik, yaitu jika dampak dalam pendapatan. Kemudian kita bahas tentang dampak inflasi terhadap ekspor. Jadi kalau membahas tentang ekspor di sini tentu membahas tentang perdagangan ke luar negeri ya. Jadi kemampuan ekspor suatu negara akan berkurang ketika mengalami inflasi karena biaya ekspor akan lebih mahal. Jadi biaya ekspor akan lebih mahal. Kemudian selain itu adanya daya saing, barang ekspor juga mengalami penurunan yang pada akhirnya pendapatan dari devisa pun berkurang. Jadi ketika kita membahas tentang ekspor atau penjualan kepada luar negeri ya, tentu akan berakibat pada peningkatan biaya ketika kita melakukan ekspor ke luar negeri itu akan meningkat. Kemudian tentu ketika hal itu terjadi akan memberikan pengurangan pada devisa negara kita. Kemudian ada berikutnya adalah dampak inflasi pada minat menabung. Jadi kalau membahas tentang minat menabung di sini kita contohkan saja seperti pengertian inflasi yang saya sudah bahas tadi, bahwa minat menabung sebagian besar orang akan berkurang. Alasannya kenapa? Karena pendapatan dari bunga tabungan jauh lebih kecil, sedangkan penabung harus membayar biaya administrasi tabungan yang lebih besar. Jadi ketika jumlah tabungan kita misalnya hanya 1 juta misalnya ya, hanya sekitar 5 juta, tetapi biaya administrasi tabungan kita yang sangat besar, itu bisa sampai berapa ratus ribu, misalnya bisa sampai 1 juta biaya tabungan ketika terjadinya inflasi. Kemudian dampak inflasi terhadap kalkulasi harga pokok. Jadi di sini kondisi inflasi akan mengakibatkan perhitungan penetapan harga pokok menjadi lebih sulit karena menganggap bahwa menjadi terlalu kecil ataupun terlalu besar. Jadi ada persentase inflasi yang terjadi di masa depan seringkali tidak dapat diprediksi dengan akurat. Jadi kalau untuk membahas tentang kalkulasi harga pokok di sini tentu berhubungan dengan biaya produksi ya. Tentu suatu perusahaan harus betul-betul mampu memprediksi keuntungan ataupun apapun yang terjadi di masa akan datang. Jangan sampai ternyata terjadinya kelonjakan ataupun peningkatan harga barang di masa akan datang, kemudian kita harga barang yang kita jauh di bawah itu akan mengakibatkan kerugian pada perusahaan kita. Kemudian jika sudah ada dampak, tentu ada cara yang bisa digunakan, yang dapat dilakukan ataupun digunakan untuk mengatasi dari inflasi itu sendiri. Ada yang namanya kebijakan fiskal, kemudian ada yang namanya kebijakan moneter. Jadi kebijakan fiskal di sini seperti menghemat pengeluaran pemerintah ataupun menaikkan tarif pajak. Kalau membahas tentang menghemat pengeluaran pemerintah, tentu akan berhubungan dengan mengurangi permintaan akan barang ataupun jasa yang dapat menurunkan harga. Pemerintah harus menekan inflasi dengan cara mengurangi pengeluarannya. Jadi itu salah satu cara yang bisa dilakukan untuk mengatasi inflasi itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah menaikkan tarif pajak. Jika tarif pajak untuk rumah tangga ataupun perusahaan dinaikkan,
Hal ini dapat mengurangi tingkat konsumsi sehingga harga dapat turun. Itu bisa cara yang bisa kita lakukan dengan kebijakan fiskal. Kemudian ada yang kedua adalah kebijakan moneter. Kebijakan moneter ini dengan tiga kebijakan, yaitu kebijakan penetapan persediaan kas ataupun kebijakan diskonto, dan yang terakhir adalah operasi pasar terbuka. Kebijakan penetapan persediaan kas di sini dengan mengurangi jumlah uang beredar, inflasi dapat ditekan. Jadi Bank Sentral di sini atau Bank Indonesia di sini dapat mengambil keputusan untuk mengurangi uang yang beredar dengan jalan menetapkan persediaan uang yang beredar dan menetapkan persediaan uang kas pada bank-bank. Jadi ada penekanan inflasi dengan cara peredaran uang. Kemudian ada stok ya, ada standar stok yang harus dimiliki oleh bank-bank. Persediaan kasnya itu juga masuk ke dalam cara yang mampu untuk mengatasi inflasi itu sendiri. Kemudian ada kebijakan diskonto. Jadi kebijakan diskonto di sini adalah meningkatkan nilai suku bunga agar masyarakat bersemangat untuk menabung. Jadi jika masyarakat bahasanya berbondong-bondong untuk melakukan untuk menabung itu juga mampu mengatasi mengatasi inflasi. Kemudian ada kebijakan operasi pasar terbuka. Jadi operasi pasar terbuka di sini adalah mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara menjual surat-surat berharga seperti obligasi dan sebagainya. Oke, tadi kita sudah bahas tentang inflasi, kemudian kita bahas tentang pengangguran. Jadi pengangguran di sini atau bisa dikatakan tunakarya ya. Di sini adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, kemudian sedang mencari kerja ataupun bekerja kurang dari 2 hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Itu masuk dalam kategori pengangguran. Oke, di sini ada beberapa jenis-jenis pengangguran. Ada 8 jenis pengangguran. Yang pertama adalah pengangguran terbuka, kemudian pengangguran terselubung, kemudian siklikal, struktural, friksional, teknologi, musiman, sampai dengan setengah pengangguran. Kemudian kita bahas yang pertama adalah pengangguran terbuka. Jadi pengangguran terbuka di sini adalah pengangguran yang tidak memiliki pekerjaan. Jadi bisa jadi karena belum mendapatkan pekerjaan atau memang tidak mau bekerja. Itu masuk ke dalam pengangguran terbuka. Kemudian pengangguran terselubung. Di sini bukan cinta terselubung atau cidaha ya. Jadi pengangguran terselubung di sini adalah pengangguran yang terjadi karena tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal ataupun produktivitasnya rendah. Jadi kondisi ini disebabkan karena adanya ketidaksesuaian antara latar belakang pendidikan ya, atau pekerjaan yang tidak sesuai dengan bakat ataupun kemampuan dari pekerja itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah pengangguran siklikal. Pengangguran siklikal di sini adalah suatu kondisi terjadi karena adanya perubahan dalam kegiatan perekonomian negara. Mundurnya perekonomian akan mengakibatkan daya beli masyarakat yang juga menurun, sehingga perusahaan akan mengurangi produksi dan memberhentikan karyawan. Itu masuk dalam pengangguran siklikal. Jadi seperti pandemi ya, ini kan banyak perusahaan-perusahaan yang mengalami gulung tikar atau bahkan ada yang mengurangi produksinya ya, jumlah produksinya, sehingga banyak masyarakat yang banyak pekerja yang diberhentikan. Itu masuk dalam pengangguran siklikal. Kemudian yang keempat adalah pengangguran struktural. Jadi kondisi ini disebabkan oleh adanya perubahan struktur perekonomian yang memerlukan keterampilan baru. Jadi hal ini mengakibatkan banyaknya pencari kerja tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh pembuka lapangan kerja tersebut. Kemudian pengangguran friksional ya. Pengangguran friksional di sini adalah kondisi yang terjadi karena adanya kesulitan untuk mempertemukan pihak pencari kerja dengan pihak yang menyediakan lapangan kerja. Hal ini disebabkan karena adanya kendala informasi, waktu ataupun jarak geografis. Jadi kalau pengangguran friksional ini itu biasa terjadi jika kepada masyarakat yang ada di pedesaan, karena saya boleh katakan kebanyakan kalau kayak sekarang itu
lowongan pekerjaan itu mereka sebar melalui internet. Jadi ketika misalnya di pedesaan itu tidak ada internet, akan susah bagi para pencari kerja ini untuk mendapatkan informasi. Itu masuk dalam pengangguran friksional. Kemudian yang keenam adalah pengangguran teknologi. Membahas tentang pengangguran teknologi ini, itu disebabkan adanya perkembangan teknologi yang menyebabkan tenaga kerja manusia diganti dengan mesin. Perusahaan cenderung lebih membeli tenaga kerja yang mesin yang dibanding dengan tenaga manusia karena lebih cepat, mudah, dan hemat biaya. Itu masuk dalam pengangguran teknologi. Kemudian yang ketujuh adalah pengangguran musiman. Jadi kondisi ini disebabkan oleh siklus ekonomi yang berfluktuasi karena adanya pergantian musim. Jadi sehingga banyak pekerja yang harus menghentikan aktivitas produksinya untuk sementara. Biasanya ini terjadi di bidang pertanian ataupun perikanan. Jadi petani dan nelayan ya. Jadi kayak petani, misalnya pengangguran musiman ketika sudah habis misalnya musim panen untuk biasanya padi, itu mereka biasanya kebanyakan menganggur. Tapi kalau jika ada petani yang kreatif, dia akan melakukan menanam tanaman antara, biasanya mungkin kayak tomat ataupun rica kayak gitu. Kemudian setengah pengangguran. Jenis pengangguran yang ini adalah kondisi ini merupakan pekerja yang mempunyai pekerjaan namun jam kerjanya sedikit, sehingga biasanya kurang dari 35 jam dalam seminggu. Itu masuk dalam setengah pengangguran. Oke, tadi sudah bahas tentang jenis-jenis dari pengangguran itu sendiri. Kemudian kita akan membahas tentang penyebab dan dampak dari pengangguran itu sendiri. Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan lapangan pekerjaan yang disediakan, sehingga tidak banyak pekerja sini tidak terserap dengan baik. Kemudian adapun adalah yang seperti saya sudah jelaskan tadi adalah informasi. Jadi tidak sampainya informasi mengenai lowongan pekerjaan kepada para pencari pekerja tersebut. Jadi misalnya internet, jadi tidak sampai informasi kepada mereka yang membutuhkan. Itu juga masuk dalam penyebab terjadinya pengangguran. Kemudian yang berikutnya adalah kurangnya keahlian ataupun skill yang dimiliki oleh para pekerja. Jadi di sini kan biasanya kalau lowongan pekerjaan kan sudah ada harus memenuhi persyaratan. Jadi kadang yang lowongan pekerjaan yang ada itu biasanya para pekerja itu tidak bisa ataupun tidak mampu memenuhi persyaratan tersebut. Jadi hal ini tentu pemerintah harus berperan aktif ya untuk meningkatkan soft skill dari pencari pekerja sehingga bisa mampu menekan tingkat pengangguran dari negara Indonesia. Oke, dampak dari pengangguran ini sendiri sudah ada penyebab. Kemudian apa dampak yang bisa terjadi dari pengangguran itu sendiri? Jadi tingginya angka pengangguran berdampak buruk bagi perekonomian seperti rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat, kemudian rendahnya produktivitas dan pendapatan dari masyarakat. Jadi apabila hal-hal tersebut dibiarkan ataupun tidak diberikan solusi oleh pemerintah, maka pengangguran dapat menjadi masalah sosial ya, seperti timbulnya kemiskinan, tingginya angka kejahatan dan masalah sosial lainnya. Jadi tingginya angka kejahatan di sini ya pencurian, jambret dan hal-hal sebagainya yang tentu berhubungan dengan ekonomi. Oke, terima kasih. Cukup ya pembahasan saya tentang inflasi dan pengangguran. Semoga materi yang saya bahas di sini bisa dipahami. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.